Bismillahirrahmanirrahim. Ana percaya ya, ini udah lagu-lagunya sudah ditulis dan Ana percaya teman-teman semuanya sudah mempelajari dari materinya, serta Ana percaya teman-teman nanti semuanya akan aktif bertanya ketika ada muskilah. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama siyasah wa ja'alal qur'ana imaman wa hikmah wa ja'ala rasulallahi sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah walladzi ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah khususan bil ams di Pancasila falsafah wa bi qanun Undang-Undang Dasar 1945 asasah wa bi BBM wa moneter wa corona rakyat resah wa bi Insinyur Haji Joko Widodo wa Kiai Haji Ma'ruf Amin la'allah baldah thayyibah wa bi ta'allumina fit takallam institut katsiran minal barakah wa bi barakati ilmina wa akhlaqina sahhalallahu umurana fi zawjiyah wa jama'ana jami'an fil jannah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Amma ba'd. Al-Mukarram wal-Muhtaram Mudiru hadhihi daurah a'ni al-Ustad al-Mahbub al-Ustad Ali Ma'ruf LC wa kadzalika al-Ustad Mahbub al-Ustad Muhammad Ihya Ulumuddin MA. La ansa ayyuhal asdiqa'il a'izza al-Mahbub. Naam. Sebelum mulai, Ana minta salah satu dari teman-teman untuk membuka pembelajaran ini dengan bahasa yang perasaan pernah di chat di grup Hayabina gitu. Iya. Siapa? Hayabina naftah hadihi birosah bikiratil Fatihah terserah bikiratil Yasin terserah bikiratil Baqarah terserah. Siapa? Silakan. Silakan jangan malu-malu mau. Ayo. Supaya berkah kan? Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta ay abtar aw ajdam. Kan seperti itu. Nah, silakan. Ana minta. Hayabina naftah hadihi dirosah. Nah, gitu. Di qiraatil apa terserah yang mimpin. Siapa? Jangan nunggu ditunjuk. Ayo, gak apa-apa. Mau laki-laki mau perempuan gak apa-apa. Siapa? Silakan. Ana nunggu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hayya bina nabda darsuna al-an biqiraatil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Naam, syukron LRA Ulum. Fathur Al-Maduri. Ya. Syukron. Naam. Sekarang sebelum mulai kita mars dulu satu kali ya. Gak apa-apa, buka saja mic-nya. Buka saja mic-nya semuanya. Setelah beres langsung tutup semuanya. Gitu. Masih pada ditutup ini. Buka saja semuanya. Iftahu. Nah gitu ya. Kalau menyuruhnya ke banyak, iftahu. Gitu. Kalau ke satu orang kan laki-laki iftah. Kalau ke satu orang perempuan, iftahi.
Tapi karena ini banyak laki-laki dan perempuan, iftahu, bukalah. Gitu. Iftahu mikrofon. Nah, intahiz ya, intahiz. Semuanya sudah hafal, Anda percaya. 1, 2, 3. Intahiz waqtaka ya tura wala tatakasalu. Innamal amru biyadina fakaifa irfa yadaka imshi fi tariqillah la quwata wala illana illa rabbana al-Arabiyah syiaruna al-Arabiyah hiya syiaruna al-Kalam fi hayatina hiya syiaruna mi'a fil mi'a hiya syiaruna. Tepuk tangan untuk stop itu. Mi'a adan. Oh, 6. Mia. Pimpin sama LRA Ulum. Mi'a fil mi'a Arabiyah. Oh, gitu. Okay. Iya. Takalam Institut Mia Arabia. Oh, tadi. Coba. Ana Takalam Institut ya. Takalam Institut Mi'a Arabiyah. Mia Arabia. Mia Arabia. Mi'a fil mi'a Arabia. Oke. Khalas. Tutup semuanya. Kalau nggak ditutup, Ana tutup semuanya. Bisa dari sini. Oke. Kita ke materi. Nah, tadi Ana yakin teman-teman semuanya sudah nulis dari apa yang ditugaskan. Dan Ana pula yakin teman-teman sudah mempelajari dan 99,90% sudah mengerti. Karena 99,90% itu telah dijelaskan semuanya. Gitu. Hanya sedikit yang belum dijelaskan. Jadi, ketika teman-teman menemukan suatu muskilah, jangan canggung untuk bertanya. Jangan malu untuk bertanya, gak apa-apa. Itu karena biasanya sedikit kemiskilan itu ada gitu maksudnya. Nah, ungkapkan saja sekarang. Kalau itu ada, memang ada. Nah, di sini kalau kemarin di koed dasar 1 itu adalah dasar ya. Itu bisa dibilang juga prolog. Prolog dari nahwu itu sendiri. Nah, kalau sekarang kita lebih ke aplikasinya. Apalagi nanti di pertemuan ketiga ini lebih ke aplikasinya. Khususnya ketika diaplikasikan dalam muhadatsah. Ini bentar, bukan ini ya. Bentar. Oh, nah ini. Kemarin masalah isim domir, khalas, sudah ya. Masalah isim domir sudah. Nah, di sini ada isim domir lagi. Nah, kemarin kan isim domirnya huwa, huma, hum itu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, ana, nahnu. 14 semuanya. Nah, itu
itu disebutnya domir mahal rofa, ya. Jangan dulu ke mutasil dan munfasil, domir mahal rofa gitu aja dulu. Domir mahal rofa. Jadi ketika domir itu posisinya menjadi rofa, kalau biasanya rofa itu kan dengan domah ya. Nah, untuk isim domir kan isim domir itu absolut. Absolut itu tetap tidak berubah, mabni. Nah, maka seperti ini nggak berubah apa-apa. Huwa tetap huwa ketika rofa. Itu. Ini jajaran rofa semuanya dari huwa sampai nahnu ini. Jadi ketika domirnya itu rofa, maka yang dipakai adalah jajaran ini. Dan ana yakin kemarin juga sudah, untuk masing-masingnya itu sudah tahu. Dan dari pagi juga kan sudah di-share, pastinya dipelajari. Huwa untuk dia laki-laki 1 orang. Huma untuk dia laki-laki 2 orang. Hum, hiya, huma, dan lain sebagainya. Nah itu, silahkan dibaca dan pelajari sudah. Paling tinggal nanya, sekarang tinggal ngetes. Gitu. Minta. Ini harus ditunjuk. Muhammad Hussein Firna. Muhammad Hussein Firna. Silahkan baca dari huwa sampai nahnu. Huwa, huma, hum. Gitu. Iya, huma, hunna. Silahkan. Baca kok, dibaca. Gak apa-apa. Yes, sir. Ya. Buka dulu dong videonya. Nah, kan kelihatan gantengnya. Ya, silakan. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antum. Bisa, Ustaz? Antuma, Anta antuma. antum, Antum. anti, Anti tuma, anti antuma antuna inna nahnu nahnu, ya itu. Typo. nahnu. Iya, hamzahnya di bawah. Ana, nahnu. Nah gitu. Kalau ana dan nahnu, itu fleksibel. Maksud fleksibel itu bisa digunakan untuk laki-laki dan bisa digunakan untuk perempuan. Tapi kalau nahnunya disandarkan kepada Allah, anaknya disandarkan kepada Allah, nah itu bukan anak dan nahnu seperti yang disandarkan kepada kita, beda. Oke, nanti itu ya. Itu satu. Yang kedua nasob. Ketika domirnya itu nasob, yang ana contohkan di sini ini aja dulu. Ini huma. Jadi ada perubahan kan? Dari huwa ke hu rubah kan? Dari huma ke huma enggak. Dari hum ke hum enggak. Nah ini domir yang mahal nasob ini, semuanya i'rabnya nasob. Kenapa? Karena dimasuki inna. Inna kan termasuk amil nawasib juga ya. Amil nawasib ya. Amil nawasih. Gitu. Amil nawasih. Nawasihul ibtida. Yang menasobkan suatu kalimat isim. Ya. Nah, ketika isim domir ini dimasuki amil nawasih inna tersebut, maka bukan inna huwa, tapi dibacanya innahu. Jangan inna huwa. Tidak tepat gitu kalau inna huwa. Innahu gitu. Innahu, jangan inna huwa. Walaupun kita sudah mengetahui bahwa huwa itu dia 1 orang laki-laki. Tapi ketika kita sesungguhnya dia, kita akan berbicara seperti itu. Sesungguhnya dia 1 orang laki-laki, maka jangan inna huwa gitu, tapi innahu. Nah, ini yang dipakai gitu. Kalau sesungguhnya dia berdua, innahuma, innahum terus. Innaha kalau 1 orang perempuan, innaha, bukan innahiyah. Nah, ini jika sesuai ya dengan qawaidnya. Tapi dalam percakapan innahuwa itu mafi muskilah lah. Mafi muskilah, tidak menjadi problem, tidak terlalu problem gitu.
ketika masing-masingnya itu saling mengetahui atau saling memahami antara pembicara satu dengan pembicara dua. Nah, akan tetapi untuk apa ya, supaya pas gitu, nah pakai ini innahu, supaya pas dengan qawaidnya innaha gitu. Kemudian yang agak beda itu anta. Anta bukan inna anta, tapi innaka. Innaka, innakuma, innakum. Kan ada perbedaan dari antuma jadi innakuma. Itu ketika nasab, ketika dimasuki sesuatu yang menasobkan. Nah, anak juga ini sesungguhnya saya. Ini sesungguhnya saya. Bukan inna ana sesungguhnya saya. Inna kan artinya sesungguhnya ya. Ketika disandarkan ke domir ana, inna ana. Nah, bukan seperti itu, tapi ini dolamtu nafsi. Ini. Kemudian nahnu juga, bukan inna nahnu, tapi innana gitu. Inna nahnu, tapi innana itu ketika nasab. Innahuma innahum, innaha innahuma innahunna, innaka innakuma innakum, innaki innakuma innakunna, innani atau ini, innana. Bisa innani la'bas atau ini la'bas, innana atau inna gitu. Cuman yang ana contohkan ini. Nah, ana minta satu orang dari Azka Madiun. Innahuma innahum. Halo Ustaz. Innahuma innahum, innaha innahuma innahunna, innaka innakuma innakum, innaki innakuma innakunna, inni innana. Inni innani innana, bisa gitu ya. Nah, yang anak contohkan ini gak apa-apa. Nah, gitu. Yang ketiga adalah domirnya itu ketika jer atau khofad. Jer atau khofad sama saja ya. Itu beda istilah doang antara ulama Basroh dan ulama Kufah. Khofad dan jer. Kalau berdasarkan alfiah itu bil jarri bahasanya itu. Jer, bil jarri wa tanwini wa nida wa al-babusnadin. Ileh, nah gitu. Nah, ini beda lagi ya ketika jer. Kalau jer itu ini memakai huruf jer, bi. Memakai bi. Nah, jadinya hi. Bukan bihu atau bukan bihua. Kepada artinya bi atau dengannya. Bihi dengannya atau kepadanya. Nah, yang dipakai adalah jajaran ini ketika dimasuki yang sesuatu yang menjerkan atau yang mengkhofatkan. Ini ada perubahan kan dari rofa, kemudian nasab, kemudian khofat. Jajaran ini yang dipakai ketika khofat, hima, no. Nah, dan lain sebagainya, bina, nah gitu. Bihima, bihim, biha, bihima, bihinna, bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikunna, bibina, bibina. Gitu. Jadi tidak paten huwa huma hum ya. Nah gitu. Jadi perubahannya seperti itu. Ini khusus di dalam domir. Yang namanya domir kan kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah kata ganti. Nah, di dalam bahasa Inggris juga sama kan ada I, we, they, he, she, it itu kata ganti. Nah ini perubahannya. Tetap yang namanya domir tidak keluar dari 14 ini. Nah ini fleksibel. Maksud fleksibel itu tergantung siapa yang dijadikan mukhatab atau yang diceritakan. Siapa orang kesatunya atau siapa orang keduanya gitu. Kalau 6 pertama, yang 6 pertama ini
Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ini adalah orang ketiga. Orang ketiga itu adalah orang yang dibicarakan. Contoh, Ana berbicara sama Fathur. Ana berbicara sama Fathur. Ana yang ngomong. Fathur yang diajak ngomong. Ana menceritakan Muhammad Khalil. Gitu. Sekali lagi. Ana ngomong ke Fathur dan menceritakan, ana ngomong menceritakan Muhammad Khalil. Maka ana disebutnya itu mutakalim, orang ke satu. Nah, domirnya ana dan nahnu. Domirnya ana dan nahnu. Kalau Fathur itu disebutnya orang kedua atau mukhatab dalam bahasa Arabnya, mukhatab. Nah, kalau Muhammad Khalil yang diceritakan itu disebutnya orang ketiga atau goib disebutnya. Goib. Kalau laki-laki disebutnya goib, kalau perempuan disebutnya goibah. Kalau yang diajak bicaranya perempuan disebutnya mukhatabah, kalau yang diajak bicaranya itu laki-laki mukhatab. Kalau yang berbicaranya itu laki-laki mutakallim, kalau yang berbicaranya itu perempuan mutakallimah. Nah, disesuaikan itu ya. Oke. Indakum soal? Sebelum ke slide 2 ya, sebelum membahas mufrad tathniyah dan jama'. Nah, ini soalnya ini urgent. Sangat ini. Nanti di pertemuan berikutnya, karena akan terjadi perubahan antara fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Perubahan-perubahan tersebut mengacunya tetap ke domir. Kalau domir tidak paham, kalau domir tidak malakat gitu, tidak benar-benar paham, tidak benar-benar ngerti tentang ini, nanti akan sedikit kesulitan ketika memahami perubahan di fi'il madi, mudhari, dan amar. Nah, ini jadi modal. Tuh. Nah, makanya silahkan. Indakum soal? Afwan Ustaz, ana Ustaz. Naam, tafadhali. Indah Kurnia. Ya, ayo. Jadi yang mana sih? Yang tadi sih yang innahu. Iya. Innahu, terus mana sih tadi slide-nya? Iya, anak tampilkan lagi. Nah, jadi yang nasab ini yang maksudnya yang orang kedua gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Ya, yang jajaran kedua ini adalah yang nasab. Ketika domirnya itu dimasuki oleh sesuatu yang menasobkan. Perubahannya seperti ini. Gitu. Hu, huma, hum. Ha, huma, hunna. Nah, itu. Gimana? Yang jar? Yang jar hi, hima, him. Ha, hima, hinna. Nah, hunna, hinna kan beda. Aset. Hah? Maksud, yang nasab hu, maksudnya itu dipakai. Itu dipakainya ketika domir tersebut posisinya sebagai apa? Nah, kalau terus memperdalam nahwu, pastinya mengenal mubtada, pastinya mengenal maf'ul, pastinya mengenal khobar, pastinya mengenal majrur, gitu kan? Nah, ketika domir-domir tersebut dalam keadaan rofa, khususnya bersama isim, maka jajaran rofa lah yang dipakai. Ketika domir tersebut ada dalam posisi nasab, maka inilah yang dipakai. Gitu. Ini masalah kedudukan nantinya ya. Masalah kedudukan. Atau jabatan, kalau dalam bahasa Indonesia itu jabatan kalimat. Kalau dalam bahasa Arab itu tarkib. Tarkibnya itu sebagai apa? Apakah sebagai pelaku? Apakah sebagai objek? Apakah sebagai majrur? Gitu. Apakah sebagai mudhof ilaih? Dan lain sebagainya nanti. Nah, intinya perubahan di domir itu bukan hanya saja huwa, huma, hum, melainkan ada yang lain lagi. Gitu. Ana cuma kenalkan perwakilan dari ropa adalah huwa, huma, hum, perwakilan dari nasab innahu, innahumahu, dan seperti itu. Gitu. Mafhum? Mafhuma? Mafhuma? Syukran Ustaz. Oh, nah. Insyaallah. Nah, jika ada yang seperti itu gitu, muskilah
Nah, la tertabik. La tertabik. Jangan la tasyuk. Jangan ragu lah gitu. Jangan ragu untuk di-sharingkan seperti itu. Akhir yang lain? Mafi? Silakan. Oh, nggak ada. Ngelamun ini. Oke. Nah, ini Simdomer. Coba sebelum ke slide 2. Kalaupun Anda tidak membahas tuntas di sini, Anda sudah bahas tuntas di video dan di voice note ya. Oke, kita sekarang bareng dulu dari huwa huma hum innahu innahum innahum bihi bihima bihim. Bareng, buka mic-nya nggak apa-apa. Ya. Satu lagam kan ini. Huwa huma hum innahu innahuma innahum bihi bihima bihim gitu. Ini pengenalan kan, ini pengenalan nanti. Pokoknya nanti seusai pembelajaran ini anak kasih grup untuk menindaklanjutinya. Khusus qawaid kalau yang mau saja gitu. Ya targetnya sampai bisa membaca gitu. Membaca dan menerjemah. Bagi yang mau saja. Oke. Pokoknya dari nol juga itu. Oke. 1 2 3. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum antuma antun ana innahuma innahum innaha innahuma innahuma innahunna innaka innakum Innahunna bihima bihim bika bikuma bikuna nah seperti itu. Jadi pasti ada saja maksudnya dilakukan itu. Gak apa-apa kan seperti ini. Nah ini kan bisa diajarkan oleh teman-teman ke adik, ke kakak, ke nenek gitu kan. Gitu. Jadi dengan biasanya kan agak fun gitu ketika adik yang kecilnya itu dinyanyiin. Walaupun mereka tidak mengerti, yang penting apal dulu aja nyanyinya. Itu teorinya kalau untuk anak kecil. Ngerti gak ngerti penting paham. Berbeda dengan yang udah dewasa. Gak hafal gak masalah, yang penting paham. Gitu. Ya bagusnya dua-duanya hafal dan paham. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua nih, di slide yang kedua. Nah, di sini kita akan mengetahui istilah dalam bahasa Arab itu ada mufrad, tasniyah, dan jamak. Mufrad itu tunggal, satu. Ana contohkan pulpen. Fathur. Pulpen bahasa Arabnya apa? Mal Arabiyah pulpen? Qalamun. Naam. Qalamun. Kalau pulpennya itu satu, itu qalamun. Ana tulis. Bentar, Ana tulis qalamun ini supaya tahu perubahannya ya. Ana tulis qalamun. Qalamun. Kelihatan? Kelihatan. Oke, perbesar. Ini bacanya qalamun. Ini kalau satu. Qalamun. Kalau jadi dua, pulpennya disebutnya tasniyah.
Nah, atau dua gitu kalau dua bahasa Indonesianya dua. Kalau dalam bahasa Arabnya tasniyah. Nah, kalau tasniyah itu pastinya ada penambahnya alif dan nun atau iya dan nun. Jadi kolamani, kolamani gitu. Ini tasniyah. Kolamani kelihatan ya? Nah, Ana tulis tuh. Kolamani kalau 2 pulpen. Kalau 1 pulpen tadi kolamun. Kalau 2 pulpen jadi kolamani gitu. Ditambah alif dan nun. Atau ditambah iya dan nun jadi kolamaini. Itu tergantung i'rabnya nanti. Gitu. Bisa ditambah alif dan nun dan juga bisa ditambah iya dan nun. Kolamani jadi kolamaini gitu, bisa kolamani kolamaini. Nah gitu ya, itu disebutnya tasniyah. Kemudian dijamakkan kalau pulpennya banyak, nah gitu kan, kalau pulpennya banyak gimana, nah maka itu dijamakkan. Oke, berarti Anda tulis. Bentar. Nah, ketika dijamakkan jadinya seperti apa? Kolamun dijamakannya jadi Kolamu, ada yang tahu? kolamuna. Nah, kolamuna. Nah, nanti di sini ada pengklasifikasian ya, masalah jamak. Kan udah nanti tuh di bawah udah ada. Nah, bukan kolamuna ya. Nanti ada pengklasifikasian masalah jamak. Nah, jadinya ak. Nah, ini jadinya ini. Baca, kebaca. Baca. Nah, ini. Apa bacanya? Akoklamu. Af Alam. ya, aklam. Wajan af'alun nanti masalah jamak ya. Ini jamak taksir jadinya. Ada killah dan ada kasroh. Nah, masuknya killah nanti ini wajannya. Nah, jadi gitu ya. Jadi ada istilah mufrad. Mufrad itu tunggal atau satu. Contohnya kolamun. Kemudian tasniyah itu dua. Berarti 2 pulpen artinya jadi dibacanya kolamani. Bisa juga kolamaini. Nah, ketika jamak karena ini tergolong jamak taksir, jadi bukan ditambah waw dan nun kayak tadi jadi kolamuna, tapi jadinya ini aklam. Ilkoms. Jadi ada pengklasifikasian nanti di jamak ya. Kan Ustaz, Iya, silakan. tuh suaranya pecah-pecah gitu. Suaranya kejang-kejang. Putus-putus atau gimana? Pecah gitu loh, nggak kayak biasanya. Oh, enggak stabil. Nggak tahu deh. Al-an kaifa al-an? Wadih? Masih. Kelas. Halas. Kalau terdengar sama teman-teman yang lain gimana? Sama? Wadeh. Wadih. Oh, berarti sebagian ya. Mungkin ini sinyal ini, masalah sinyal. Mungkin sinyalnya terjangkit corona ini. Di tengah jalan ya. Oke. Nah gitu ya, itu jadi ada mufrad, ada tasniyah, ada jamak. Ana pelan-pelan ini. Nah ini, sekarang kita bahas di ini. Ini kan masih membahas kalimat isim kita ini. Ada yang disebut dengan isim mufrad. Isim mufrad yang tadi, yaitu yang menunjukkan satu. Nah, isim mufrad itu i'rabnya atau harkatnya aja lah doang. Harkatnya, i'rab yang lebih pasnya itu i'rab. Nah, harkatnya itu atau i'rabnya itu ketika rofa kan pasti ada rofa, ada nasab, ada khafad. Di isim itu tidak terlepas dari itu, pasti itu. Suatu yang mesti di isim pasti ada itu. Ada rofa, ada nasab, ada khafad atau jar. Kalau nanti di fi'il juga sama. Nah, gitu. Nah, ketika isimnya itu rofa, maka tandanya itu jadi domah. Nah, contoh ini al-muslimu. Tadi qolamun. Nah, gitu. Tapi ketika ada tanwin, maka jangan memakai alif lam.
Ketika ada alif lam, jangan memakai tanwin gitu. Bisa muslimun, bisa al-muslimu gitu. Bisa muslimun, al-muslimu, bisa muslimatun, bisa al-muslimatu. Nah, ini ketika rofa disebutnya. Jadi pasti itu, pasti ada di dalam bahasa Arab itu, tidak boleh tidak ada, pasti ada itu. Nah, isim mufrad yang rofa. Nah, ini tandanya yaitu dengan doma. Nah, adapun ketika muhadatsah, ketika berbicara sukunkan saja gak masalah. Kita misalkan ragu apakah ini al-muslimu, apakah harus al-muslima atau al-muslimi. Kan masih ragu. Seperti apa misalnya sukunkan saja, as-sukunus salamah gitu. Ketika dalam muhadatsah. Ya, ketika dalam ngobrol, sukunkan saja gak masalah. Nah, ketika nasab, ketika kedudukannya menjadi nasab, ya i'rabnya i'rab nasab, maka menjadi fathah ujungnya ini i'rabnya. Ketika khafad atau jar jadi kasroh. Nasab al-muslima atau al-muslimata. Kalau khafad atau jar al-muslimi atau al-muslimati. Nah, ini antara laki-laki dan perempuan ya. Anda beri contohnya itu. Karena di dalam bahasa Arab pasti ada pengklasifikasian gitu antara laki-laki dan perempuan itu. Al-muslimu, al-muslimatu, al-muslima, al-muslimata, al-muslimi, al-muslimati, atau enggak pakai al, misalkan muslimun, muslimat, muslimatun, musliman, muslimatan, muslimin, muslimatin. Nah, ini i'rab ketika rofa dengan domah, nasab dengan fathah, khafad atau jar dengan kasroh ini dikhususkan untuk isim mufrad. Dulu aja gitu. Yang menunjukkan satu gitu dulu. Tuh. Nah, ketika lafadznya itu dua, seperti kolamani tadi, nah, maka berarti disebutnya kan isim tasniyah. Ini. Nah, contohnya ini al-muslimani, al-muslimatani. Ini rofa. Rofanya dengan apa? Dengan alif. Tandanya alif di sini. Rofanya bukan ni harkat kasroh itu, bukan. Atau bukan nunnya juga. Tapi alif yang menjadi tanda rofanya. Alif. Ketika ditanya al-musliman, i'rabnya apa? I'rabnya rofa. Apa tanda rofanya? Tanda rofanya alif gitu. Bukan ni nunnya atau kasroh di nun itu, bukan. Ketika nasab jadinya al-muslimaini, al-muslimaini, maini atau mataini, al-muslimataini. Ini nasab. Ketika ditanya apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya adalah iya. Dan khafad jar juga sama, muslimaini dan muslimataini. Itu. Ini di isim tasniyah. Ini aturan baku. Baku ya, ini baku. Absolut. Dimanapun ketika isimnya tasniyah rofa pasti dengan alif. Ketika nasab pasti dengan ya. Ketika khafad pasti dengan ya juga. Nah, gitu. Yang ketiga adalah jama mudzakkar salim. Nanti kalau ada teman-teman yang mau ditanyakan, tulis dulu atau simpan dulu ya. Kalau sudah beres, kita satu slide ini nanti tanyakan. Yang ketiga adalah jama mudzakkar salim. Jama mudzakkar salim itu jama untuk laki-laki. Jama untuk laki-laki. Maksud laki-laki di sini adalah bisa emang manusia itu laki-laki gitu, atau lapan mudzakkar gitu, lapan yang mudzakkar. Nah, contoh di sini muslimun. Kan al-muslimu kalau satunya, ketika dirubah kedua, dua muslim jadi al-muslimani. Nah, ketika dijamakkan, maka masuknya itu masuk ke jama mudzakkar salim. Tidak bisa masuk dua ya. Oh, ini bisa jama mudzakkar salim, oh ini bisa jama muannats salim. Hanya beberapa lafaz saja yang seperti itu. Tuh, jadi al-muslimuna. Nah, ini rofa. Jama mudzakkar salim disebutnya. Jama itu banyak, mudzakkar itu laki-laki, dan salim itu selamat. Maksud selamat itu tidak ada perubahan dari mufradnya. Muslimun, jadi huruf-huruf yang ada di mufrad itu tetap utuh di jamaknya itu. Salim, selamat. Nah, ini ropa, tanda ropanya apa? Waw. Bukan fathah yang ada di nun itu, bukan, tapi waw.
Ketika nasobnya al-muslimina, beda sedikit dengan isim tasniyah. Al-muslimina, kalau tasniyah al-muslimaini, kalau ini al-muslimina, tandanya juga di sini adalah hiya. I'rabnya. I'rab tanda nasobnya adalah hiya. Begitupun khofad dan jer, al-muslimina, tanda khofad atau jernya adalah hiya. Satu lagi, jama mu'annas salim. Ini untuk menjamakkan lapan-lapan yang mu'annas, ya. Kan mufradnya itu atau ketika satunya itu muslimatun. Ketika ditasniahkan jadi muslimatani. Ketika dijamakkan, nah masuknya ke jama mu'annas, gitu. Jadi harus masuknya ke jama mu'annas. Jadi muslimatun ditambah alif dan tak tanis. Alif dan tak. Itu tandanya. Alif dan ta. Mana di sini yang menjadi i'rabnya? Tanda i'rabnya yaitu ketika rofa domah. Itu domahnya al-muslimatu. Nah itu domahnya itu. Ketika nasab ti al-muslimati. Nah itu yang menjadi tandanya kasroh. Ketika khofad atau jer ti juga kasroh juga. Nah di sini beda kan antara isim mufrad yang satu, antara isim tasniyah yang dua, antara jama, baik jama mudzakkar salim dan jama mu'annas salim, ketika rofa seperti ini, ketika nasab seperti ini, ketika khofad atau jar seperti ini. Di situ perubahannya. Nah, di sini perlu pembiasaan, perlu penajaman gitu masalah teori ini. Kenapa? Ini modal ini. Ini karena ini modal. Ya, khususnya bagi teman-teman yang ingin memperdalam baca gitu, baca bahasa Arab. Terutama bahasa Arab yang tanpa harkat. Gitu. Jadi nantinya feelingnya itu kuat ketika modal-modal ini sudah dapat. Kalau modal ini tidak dapat atau masih mentah, nah perlu ditingkatkan dulu di masalah seperti ini. Karena ini adalah dasar. Kalau di jurumiyah itu sebelum masuk ke fa'il, ke marfu'at, mansubat dan mahfudat, itu kan dikenalkan dulu ada bab i'rab. Nah, ini i'rab, maksud i'rab itu. Gitu. Cuman yang anak kenalkan di sini yang populernya adalah ini 4. Isim mufrad tunggal, isim tasniyah dan jama. Baik jama mudzakkar maupun jama muannas. Jama taksir anak enggak nyinggung. Jama taksir anak enggak nyinggung, soalnya lebih banyak lagi. Nah, gitu. Nah, sampai situ. Indakum soal silahkan. Mungkin ada yang masih unek-unek tadi selama Anda menerangkan. Silahkan. Maaf udah pada pintar, gak apa-apa. Kita lanjut. Ya. Muhammad Allazi la yansharif itu gimana, Ustaz? Alladzi la yansharif. Oke, anak. Ismul ladzi la yansharif. Nah, masalah isim. Jadi isim itu ada yang menerima tanwin seperti ini. Al-muslimu bisa dibaca muslimun. Ini termasuk isim yang menerima tanwin. Ada juga isim yang tidak bisa menerima tanwin dia itu. Tidak bisa dibaca mun. Misalkan tidak bisa dibaca pakai tanwin aja. Baik tanwin domahten atau fataten atau kasoten gitu, tidak bisa. Tuh. Nah, yang ditanyakan barusan itu yang tidak bisa ya, yang tidak bisa menerima tanwin atau populernya disebut isim ghairu munsharif, isim yang tidak bisa menerima tanwin. Nah, masalah isim barusan kan masalah isim yang ghairu munsharif itu juga fleksibel. Maksud fleksibel itu tergantung dia itu apakah isim ghairu munsharifnya itu mufrad, apakah isim ghairu munsharifnya itu tasniyah, apakah isim ghairu munsharifnya itu jama'. Ketika isim ghairu munsharifnya itu mufrad, sama perlakuannya seperti i'rab di sini. Ketika rofa dengan doma, ketika nasab dengan fathah, ketika khofad atau jer dengan. Nah, di sini bedanya. Ketika khofad sama jer.
isim ghair munsharif itu khopadnya dengan fathah. Tanda khopadnya dengan fathah. Jadi sama dengan nasab. Gitu. Kalau di isim mufrad. Gitu. Kalau di jamak pun diberlakukan kebanyakan isim ghair munsharif itu di jamaknya itu di jamak taksir, dan jamak taksirnya jamak taksir kasroh. Nah, maka i'rabnya itu ketika rofanya dengan doma, ketika nasabnya itu dengan fathah, dan ketika khofatnya itu dengan kasroh. Ketika khofatnya itu dengan fathah. Tuh. Jadi intinya i'rab isim ghair munsharif gitu. Rofa dengan doma, nasab dengan fathah, dan khofat atau jar juga dengan fathah. Semuanya berlaku seperti itu. Saya beri contoh lapad yang mufrad ya. Lapad Ahmad. Lapad Ahmad itu dikatakan isim ghair munsharif ketika rofa jaa Ahmadu, ketika nasab ra'aitu Ahmada, ketika khofat misalkan marartu bi Ahmada gitu. Rofanya pakai doma, nasabnya pakai fathah, dan khofat atau jarnya itu pakai fathah. Kalau yang jama misalkan apa ya contohnya? Makatib. Makatib. Contohnya makatib. Kan katibun dijamakan jadi makatib. Nah, ketika rofa makatibu, ketika nasab makatiba, ketika khofad atau jar makatiba juga. Ana tidak membahas itu di sini kalau di slide ini karena ditanyakan jadi ana utarakan gitu. Karena kan ini masih pemula, anggap mohon maaf karena ini kelas pemula jadi apa yang ana sajikan adalah bagi pemula juga gitu. Tapi kalau ditanya ya ana utarakan secukupnya. Nah, kalau supaya lebih detail chat saja gitu ya. Gak apa-apa. Jangan malu, jangan ragu gitu. Nah, itu. Gimana? Cukup? Cukup Ustaz. Nah, yang lain. Yang lain ya Azka Madiun silakan apa? Yang tadi kan Ustadz bilang yang akok lamun itu jamak taksir. Berarti kalau jamak taksir itu apa enggak sama mudah dan mu'anas atau nanti ilmu yang lebih tinggi lagi Ustadz? Suaranya terputus. Apakah kalau jamak taksir itu berarti apa udah nggak masuk jamak muzakkar, mu'anas? enggak? Apa nanti ada ilmu yang lebih tinggi lagi Ustadz? Enggak. Jadi ketika suatu lapad, nah jamaknya itu milih-milih. Apakah ini masuk ke dalam kategori jamak mudzakkar salim? Apakah ini masuk ke dalam jamak muannats salim? Apakah masuk ke dalam jamak taksir? Tapi sebagian lapad itu ada yang kesini ke situ. Cuman itu sedikit. Jadi ana tekankan saja masalah menjamakan itu punya pos masing-masing gitu. Kan ada syarat masing-masingnya juga. Ketika kalau di perdalaman saja mah ya kalau syaratnya ini maka masuknya ke jamak mudzakkar salim. Kalau lapatnya syarat jamak muannats salim ini maka masuknya ke pos jamak muannats salim. Begitupun jamak taksir gitu. Jadi ada syaratnya untuk menjamakan suatu lapad ke jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim itu. Adapun jamak taksir Anda belum menjumpai untuk syarat-syaratnya, tapi bisa diprediksi dari lapad-lapad atau dari wazan-wazannya untuk jamak taksir itu. Gitu. Nah, seperti aklamun ini tidak masuk ke dalam jadi kolamuna, enggak ada kolamuna. Karena syarat jamak mudzakkar salim itu harus berakal di antara syaratnya. Kalau di Alfiyah itu ada bait-bait khusus syarat ini untuk jamak mudzakkar salim dan untuk jamak muannats salim. Tuh, ada bab khusus ya. Begitupun jamak taksir.
Tidak sembarangan menjamakan, tidak sembarangan menjamakan ke wajan. Ini misalkan af'alun, tidak, ada ketentuannya. Ketika wajannya af'alun itu ketentuannya harus isim yang seperti apa. Ketika wajan jamak taksirnya itu fu'ulun, maka isim yang seperti apa yang bisa masuk ke situ. Jadi ada ketentuan-ketentuan per wajannya itu. Kadang ketentuannya 2, kadang 3, gitu, kadang 1. Ya, cukup? Ana ini sebenarnya. Iya. Naam, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini, yang wa amma hadfunun fa yakunu alamatan linasbih, itu bagaimana Ustaz? Nah, wa amma hadfunun, kalau masalah itu, wa amma hadfunun fayakunu alamatan linasbi. Nah, itu tidak ada pembahasan di isim. Itu hanya di fi'il. Jadi yang ana bahas di sini di slide 2 ini adalah i'rab tentang isim, ya. I'rab tentang isim. Berbeda lagi ketika i'rab di fi'il. Kalau i'rab di fi'il itu ada i'rab nasabnya itu membuang nun. Gitu. Kalau di isim enggak ada tanda nasabnya itu membuang nun, enggak ada. Kalau di fi'il itu ada. Jadi maksud wa amalah hadfun nun fayakunu alamatan linnasbi itu berlaku untuk fi'il. Gitu ya. Ya. Neng Halimah. Naam, seperti itu. Ini aswa'al boleh enggak? Naam. Kan untuk yang tadi tuh goyer munsharif. Kan goyer munsharif itu ada 4 kalau nggak salah ya. Alamiyah, wasfiyah, alif ta'nis, sifat apa ya lagi? Muntahal jumu. Itu masih ini Ustaz bisa maksudnya gimana Ustaz? Oke. Karena bahasa kilas ya sini. Soalnya itu termasuk apa ya? Kalau di jurumiyah itu termasuk yang pembahasan yang dakik gitu, pembahasan yang dakik yang memerlukan ketelitian dan pendalaman di situ. Termasuk ada sedikit seseorang atau sebagian santri itu yang istilahnya itu agak sedikit takut gitu ketika menghadapi isim goer munsharif. Kenapa? Karena pembahasannya itu memerlukan kedetailan di situ. Nah, isim goer munsharif ya, masalah isim goer munsharif. Isim yang tidak bisa menerima tanwin, gitu. Nah, itu ada 2. Tapi kalau kayaknya ini kalau anak bahas elat 1 dan elat 2 gitu ya. Nah, itu aja yang tadi disebutkan itu. Ada alaminya, kemudian segat muntahajumu, nah itu. Itu aja yang ya. Bukan 4 itu ya, bukan 4, 8 sebenarnya. Kalau elat itu kan ada 2 istiqof sama iftikor ya? Iya. Masalah ya. Ya itu masih di isim goyer munsharif. Nah, ilat istiqok dan iftikor itu dianalogikan kepada fi'il. Karena di fi'il juga ada istiqok dan ada iftikor. Nah, kemudian di isim ada istiqok, ada iftikor. Ketika di isim itu ada istiqok dan ada iftikor, maka hukum isim tersebut itu diberjalankan seperti fi'il. Nah, kenapa disebut isim goer munsharif? Karena isim tersebut itu menyerupai fi'il. Sehingga hukumnya itu diberjalankan seperti fi'il tersebut tidak memakai tanwin. Mana ada fi'il memakai tanwin? Nggak ada. Nah, isim goer munsharif pun seperti itu. Kenapa tidak memakai tanwin? Karena diberjalankan seperti fi'il. Di fi'il ada elat istiqok dan ada iftikor. Ketika ada isim yang memiliki elat tersebut, berarti menyerupai fi'il. Dan hukumnya diberjalankan seperti fi'il. Tidak memakai tanwin. Karena fi'il tidak ada yang memakai tanwin. Itu detailnya untuk masalah isim goer munsharif, khususnya di ilat 1 dan ilat 2. Selain iftikor dan istiqok, itu yang detailnya itu tadi ilat 1 dan ilat 2. Itu. Jadi sekilas gitu aja ya masalah isim goer munsharif. Nah, chat aja nah. Kalau masih belum puas itu masalah isim goer munsharif. Ya, syukran Ustaz. Naam.
Soalnya perlu pembahasan yang panjang di situ. Oke, yang lain lagi? Oke, sudah nggak apa-apa. Kita lanjut ke slide yang ketiga. Bener nih, gak ada pertanyaan nih. Yakin mafhum? Masalah isim mufrad, masalah isim tasniyah, masalah jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim ketika rofa, ketika nasab, ketika khafad atau jer. Nah, yang Anda bahas ini khusus di isim ya. Ya, silakan Muhammad Rizky Hayanur R. Isim rofa itu jumlahnya ada berapa ya? Asmaul marfu, al marfuat. Tergantung ya. Yes. Maksud tergantung di sini apakah ditafsil atau diijmal gitu. Kalau di jurumiyah yang diijmal lah. Itu kan al marfuatu berapa? Al marfuatu sab'atun 7. Perlu sebutkan? Ya 7. Kan nanyanya juga berapa? Jadi 7 jadi jawabannya. Naibul fa'il itu termasuk juga, Ustaz? Termasuk. Yang namanya naibul fa'il pasti itu kalimat isim yang marfu. Gak ada naibul fa'il yang nasab. Ada sih, tapi nanti itu. Ketika ketika dijerkan tapi huruf jarnya dibuang nanti itu. Disebutnya mansubun binas ila khafid. Itu ketika asalnya misalkan naibul fa'il. Tapi ada kok naibul fa'il yang jer ada. Ketika dimasuki huruf jer. Cuman jernya itu hanya segi lapad, tapi tetap martabat atau kedudukannya itu rofa. Karena asal dari naibul fa'il tetap rofa, tergolong ke dalam isim marfu'at. Gitu. Ya, gitu ya. Nah, jadi gitu, 7 jawabannya. Kalau di ijmal itu 7 itu. Kalau ditafsir lebih dari itu, yang anak kenalkan nanti di grup nanti, yang anak mau kasih hadiah bagi teman-teman, hadiah lakum. Anak tidak membahas 7 lebih dari itu. Mansubat tidak membahas berapa? 15 tidak lebih daripada itu. Karena anak mentafsil tidak secara ijmali gitu dalam menyajikannya, tidak secara ijmal. Ijmal itu global ya, tidak secara garis besar, tapi anak secara perinci ditafsil gitu, secara tafsili gitu. Jadi lebih daripada 15 kalau disajikan nantinya. Marfu'at lebih daripada 7 kalau disajikan nantinya. Gitu. Nah, yang lainnya lagi yang masih penasaran di sini, silakan. Afwan Ustaz, ana India soal lagi boleh? Nah, basta fadhali. Untuk mulhaq jama', kan mulhaq jama' itu kalimat jama' yang tidak mufrad di lapadnya atau di maknanya gitu. Maksudnya gimana Ustaz? Contohnya apa dulu? Al-alamina. Nah, al-alamina. Nah, oke. Masalah mulhaq ya, na'am. Masalah mulhaq itu gini. Masalah mulhaq itu sesuatu yang diikutkan. Kan al-haqa yulhiku ilhaqon. Al-haqa yulhiku itu artinya mengikutkan. Mulhaq sesuatu yang diikutkan. Nah, masalah mulhaq ini ada mulhaq juga nanti di jama, di sigat muntaha jumu ada, kemudian di jama muannas salim ada gitu. Mulhaq tasniyah juga ya. Mulhaq tasniyah juga ada gitu. Jadi dari segi lapad, dari segi lapad dulu. Dari segi lapad mirip dengan jama muannas, mirip dengan jama mudzakkar, mirip dengan isim tasniyah. Tapi ketika ditelusuri, ternyata maknanya itu kurang sesuai. Dan syarat-syarat syarat-syarat tasniyahnya itu tidak ada. Gitu. Apalagi syarat tasniyah sampai 8 atau 9. Untuk syaratnya itu. Jadi, yang dimaksud dengan mulhaq itu, lapad yang diikutkan, mirip lapatnya mirip dengan lapad tersebut atau jama muadzakkar, jama muannas maupun isim tasniyah, tapi tidak memenuhi syarat atau kriteria isim tasniyah, jama muadzakkar dan jama muannas tersebut. Seperti al-alamina tadi. Al-alamina jika dilihat dari segi lapad itu ya seperti jama kan? Jama apa coba?
Muslimina. Muslimina jama apa? Mudzakkar. Nah, kelihatannya itu jama mudzakkar salim. Ya, tapi di situ dianggapnya mulhaq jama mudzakkar salim. Kenapa? Karena tidak memenuhi kriteria. Tadi dikatakan di antara syarat jama mudzakkar salim adalah berakal. Ini alam. Bukan alim ya, alam. Apakah berakal gitu kan? Nah, di situ tidak memenuhi syarat. Gitu. Jadi yang dimaksud mulhaq itu rata-rata gitu, tidak memenuhi kriteria yang telah dicanangkan oleh syartiyin, nahwiyin gitu. Ketentuan lafadznya. Mafhumah. Mafhumah. Insyaallah. Oh, nah. Syukran Ustaz. Maafkan. Nah, di slide yang ketiga. Masalah mudzakkar dan mu'annas. Masalah dalam bahasa Arab itu tidak terlepas antara mudzakkar dan mu'annas, selalu ada pengklasifikasian. Selalu ada pembeda di situ. Tapi di suatu sisi ada yang samanya juga. Tapi kebanyakan, mayoritasnya, aglabiyahnya, antara mudzakkar dan mu'annas itu selalu ada pengklasifikasian. Untuk laki-laki kan bisa 4. Masna wa thulatsa wa ruba'. Apakah untuk perempuan bisa seperti itu? Tidak. Itu kan di situ ada beda. Dari lafadznya saja aja. Dari lafadznya itu diklasifikasikan juga. Oh, ini termasuknya lafadz mu'annas. Oh, ini termasuknya lafadz mudzakkar. Ini membahas isim ya. Kita membahas isim, tidak membahas fi'il yang mudzakkar dan fi'il yang mu'annas, tidak. Tapi membahas isim. Nah, tanda mu'annas otomatis kita itu harus mengetahui tanda-tandanya. Kita bisa menjustifikasi mengecap gitu, mengklaim bahwa ini adalah lafadz mu'annas ketika kita tahu tandanya. Kita bisa mengecap, menjustifikasi bahwa lafadz ini lafadz mudzakkar, kita ketahui dengan tandanya. Nah, kalau tanda-tandanya yang ada disebutkan di sini ada, berarti tergolong mu'annas. Kalau tidak ada yang disebutkan di sini, berarti itu tergolong mudzakkar. Jadi yang dicantumkan di sini adalah lafadz yang mu'annas doang. Tanda-tanda perempuan kan itu. Huruf ta dan alif di belakang, dienas dalam Al-Qur'an semua. Semua badan sepasang, semua yang menunjukkan perempuan. Yang pertama, tandanya itu bisa dengan ta atau selain ta. Kalau dengan ta populer, sudah tahu teman-teman semuanya. Boh, tandanya ini ada ta, jadi mu'annas. Contoh misalkan muslimatun. Lafadz mudzakkar apa lafadz mu'annas itu? Oh, ini lafadz mu'annas. Kenapa? Karena ada ta-nya gitu kan. Kalau sama ta, udah tahu gitu kan. Alimatun, aqilatun, sholihatun, barokatun. Apalagi? Nah, itulah. Yang ada ta-ta-tanya. Gampangnya. Tapi ada tanda mu'annas juga yang bukan dengan ta. Yang pertama, karena anggota sepasang. Anggota badan kita, tangan kan ada 2, ada pasangannya. Ada tangan kanan dan ada tangan kiri. Gak tahu yang mana yang cowok, yang mana yang cewek kan di antara 2 ini. Nah, yang penting sepasang, ada telinga 2, kiri dan kanan. Gak tahu mana yang cewek, mana yang cowok dari 2 telinga ini, gak tahu. Nah, yang penting sepasang gitu kan. Ya, sepasang. Pokoknya anggota badan sepasang itu termasuknya kategori mu'annas. Yang kedua, dinas dalam Al-Quran. Nah, ketika dinas dalam Al-Quran, walaupun tidak ada ta, dan walaupun bukan badan sepasang, itu masuk kategori mu'annas. Karena sudah dinas. Dinas itu apa ya? Diklaim lah. Diklaim. Diklaim dalam Al-Quran seperti itu. Yang ketiga, contohnya itu, baca aja samaun, ardun, ainun, dan lain sebagainya. Kemudian menunjukkan perempuan. Lafadz yang menunjukkan perempuan dan tidak menunjukkan laki-laki, jadi pasti indikasinya itu ke perempuan gitu. Ida utrikol haid yang sorifu ila mar'ah pastinya. Ida utrikol hamil yang sorifu ila mar'ah pastinya. Ketika diucapkan kata hamil, yang hamil ya perempuan gitu kan. Ida utrikol haid. Ketika lafadz haid itu dikatakan, maka pasti tertujunya itu ke
perempuan. Indikasinya itu tidak meleset lagi gitu. Nah, itu juga disebutnya itu lapad yang muannas. Haid, hamil, apalagi contohnya lihat saja. Nah, yang terakhir adalah alif ta'nis. Alif ta'nis kubro, alif ta'nis tuh. Alif ta'nis kan bisa dua ya. Ada alif ta'nis maksuroh dan ada alif ta'nis mamdudah. Penting alif ta'nis tuh aja gitu aja. Penting alif ta'nis ya. Itu contohnya. Gitu. Pembahasan alif ta'nis maksuroh dan mamdudah itu beda dengan lapadnya saja. Nanti kalau ada alif ta'nisnya seperti ini nih, yang dicontoh nih, kubro, fudla, fatwa. Nah, itu alif ta'nis maksuroh sebutnya. Ini alif ta'nis aja. Kalau mamdudah itu nanti ada hamzahnya. Hamro'u misalkan, nah gitu. Tidak dicantumkan di sini. Nah, jadi kita mendeteksi apakah lapad ini mu'annas, apakah lapad ini mudzakkar. Nah, bisa dengan ta, bisa juga dengan selain ta. Kalau selain ta, tandanya yang pertama, oh ini tergolong ke dalam anggota badan sepasang. Oh, pasti mu'annas. Oh, ini dinas dalam Al-Quran, walaupun tidak ada ta, walaupun bukan badan sepasang, walaupun tidak menunjukkan Al-Quran, walaupun tidak ada alif ta'nis. Karena sudah dinas dalam Al-Quran, jadinya mu'annas. Kemudian yang menunjukkan perempuan, walaupun tidak ada ta, walaupun bukan anggota badan sepasang, walaupun tidak dinas dalam Al-Quran, karena menunjukkan perempuan, jadinya lapad mu'annas. Alif ta'nis juga seperti itu. Minta LRA Ulum. Nyanyikan. Nanti teman-teman bisa bertanya setelah beliau menyanyikan. Tanda-tanda perempuan. Buka dulu mic-nya. Tanda-tanda perempuan. Tes dulu suaranya. Gak ada. Maaf. Udah. Gak ada. Jangan pakai headset coba. Nah, gitu. Nanti yang lain boleh kok. Ada kesempatan yang mau bertanya atau mau menyanyikan lagi. Silakan. Fathur. Oh, hebat gitu. Dibuka dulu pecinya. Silakan, nggak apa-apa. Supaya tambah ganteng. Nggak apa-apa. Bagus. Udah. Mau pakai peci, mau nggak pakai peci. Buka. Ya, silakan. Tanda-tanda. Tanda-tandamu. Lupa, Tat. Tanda-tanda perempuan, huruf ta dan alif di belakang. Ya. Siapa yang lain? Aduh, yang lain yang berani. Ana gak nunjuk lagi. Silakan. Jamnya, Ustaz? Iya, silakan. Ahmad Fahri ya. Silakan. Jam. Oh, 1 menit lagi. Masih ada. Silakan dulu. Oh, iya. Kamsa. Oh, jam 6. Pas ya. Pas. Oh, terakhir gak apa-apa. Jadi gitu ya. Tadi sudah dikatakan bahwa ini hanya sebatas pengulangan saja. Ketika ada pertanyaan silahkan sampaikan. Kemudian ketika masih belum jelas silahkan diulangi lagi di voice note, di video, dan bisa di chat tanyakan. Ada yang tanyakan dulu sebelum diakhiri? Maaf, terakhir kita ulangi. Buka mic-nya semuanya. Nah, bareng. 1, 2, 3. Tanda-tanda perempuan, huruf ta dan alif di belakang, dienes dalam Al-Quran, semua badan sepasang, semua yang menunjukkan perempuan. Zainab anak perempuan, Haidun orang yang datang bulan,
Hamilun orang yang hamil, semua yang menunjukkan perempuan. Ainun mata, udunun telinga, hodun pipi, rijlun artinya kaki, yadun tangan, semua perempuan dikarenakan badan sepasang. Ardun bumi, samaun langit, rihun angin, narun artinya api, nafsun jiwa, semua perempuan dikarenakan nas Al-Quran. Nah gitu. Tamam. Tamam. Mafi soal? Khalas. Alhamdulillah. Ketika masih ada pertanyaan, nyusul aja ya. Waktu sudah habis. Kita akhiri. Gimana? Gimana? Oh iya. Nah, itu ya, kita akhiri. Alhamdulillah. Kalau masih ada pertanyaan, chat aja, nggak apa, karena waktu tidak memungkinkan. Tutup dulu dengan bacaan alhamdulillah. Hayya bina nakhtatim hadhihi dirasah bi qiraatil hamdalah ma'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.